Halo, kita ketemu lagi ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya ya. Kita ketemu lagi di kuliah sesi ke-6 dengan mata kuliahnya adalah budgeting, teman-teman ya. Kita ketemu lagi dengan Pak Beni. Tidak terasa kita sudah berada di kuliah sesi ke-6 nih, teman-teman. Mungkin beberapa sesi ke depan lagi kita sudah mulai masuk ke ranahnya UTS ya atau mid test. Nah, di kuliah sesi ke-6 ini Pak Beni coba ada beberapa slide yang mungkin Pak Beni masih share ya, keterkaitan mengenai kuliah sesi 1 sampai sesi ke-5. Tujuannya adalah supaya kita bisa meng-highlight kembali barangkali ada poin-poin yang teman-teman kurang jelas gitu ya. Dan seperti biasa kalau teman-teman ada yang ragu, bisa kontak ya ke nomor WA Pak Beni di 0821410657. Ulang ya, 082141030657. Tolong tulis ya nama kalian dan mahasiswa dari Stekom. Kami mahasiswa Pak Beni gitu ya. Karena nanti kalau nggak tulis, biasanya Pak Beni tidak merespon gitu ya. Oke, di kuliah sesi ke-6 ini seperti biasa kita ditemani oleh PA-nya kita ya, PA bersamanya kita di mata kuliah budgeting ini yaitu Bu Frida. Kita sapa dan kita panggil dulu Bu Frida ya. Halo Halo Bu Bu Frida, Frida, apa apa kabar? kabar? Apa kabar Pak Beni? Baik Baik Bu Bu Frit. Frid. Sehat Sehat Bu Bu Frit? Frid? Sehat, sehat selalu. Wis, Wis, mantap mantap suaranya. suaranya. Tegas gitu ya. Oke, Kita kita mulai mulai lagi lagi pelan-pelan ya, teman-teman siswi. mahasiswa-mahasiswi. Kita Kita slow-slow slow-slow aja, aja, slow-slow slow tapi tapi kalian dapetin insight insight ya. ya. Oke, Oke, Bu Bu Frit, Frid, boleh boleh dibantu dibantu kami kami ya ya Bu Bu Frit. Frid. Iya Pak, kita mulai ya kuliah kita malam ini. Nah, ini mungkin di perkuliahan sebelumnya sudah ada sih pengertian penganggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Betul Betul sekali. sekali. Jadi Jadi memang memang di di slide slide awal awal ini, ini, Bu Frida, teman-teman semuanya memang Pak Beni sengaja memberikan slide untuk kita kira-kira me-remind lah ya, me-remind poin-poin yang penting sambil kita mempersiapkan untuk menuju kepada UTS gitu ya. Nah, teman-teman harus UTS kan? Dan Pak Beni kepengen nilai kalian berhasil semuanya ya, dan juga berhasil dalam dunia real, dunia profesional. Nah, bicara mengenai anggaran memang sebagai tools ya, tools untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jadi alat, budget ini adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, terutama budget ini adalah alat untuk mencapai tujuan dari waktunya gitu ya. Term condition-nya itu adalah jangka pendek. Nah, jangka pendek di sini kita memilih di rentang waktu 1 tahun gitu ya, atau 12 bulan, atau 1 tahun penganggaran, kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Beni, apakah budget ini tidak ada yang membuat sampai 3 tahun, atau 5 tahun? Nah, kita bicara di sisi yang real ya, biasanya budget itu dibuat untuk 1 tahun anggaran. Karena untuk membuat 1 tahun anggaran saja, itu sudah bisa tepat gitu ya, bisa tepat kita punya budgeting kita ini kurang lebih 80% saja gitu ya. Maka itu jauh budget itu lebih baik. Karena kenapa? Untuk menghadapin turbulensi ya. Jadi turbulen-turbulen yang dari tahun 2005 ini, tahun-tahun ke depan itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kondisi-kondisi apa sekarang ekonomi yang terjadi ya. Ada ya macam-macam lah ya. Kalau kita mau bilang ada sedikit kondisi makroekonomi kita tuh mengalami sebuah turbulensi, ya inilah terjadi gitu loh. Nah, untuk memproyeksi 1 tahun aja sudah bisa tepat tuh bagus. Makanya budgeting ini sebenarnya kalau dari sisi pengalaman prakteknya Pak Beni ya, 80% aja itu dia bisa eh, tepat gitu ya. 80% bisa tepat secara asumsi, itu luar biasa itu teman-teman ya. Nah, terus 80% Pak Beni, 20%-nya gimana? Kalau 20%-nya, 20% tadi itulah sebenarnya kalau teman-teman nanti berlanjut gitu ya, berlanjut secara karir atau sempat nanti mempelajari keilmuan
risk management ya, manajemen risiko. Nah, 20% tadi itulah yang mengandung risiko. Nah, 20% mengandung risiko tadi. Yang 20% tadi itu mengandung risiko ketidakpastian tadi, itulah yang harus kita mitigasi supaya bisa achieve 100%. Jadi budgeting harapannya itu bisa achieve 80% sebenarnya. Pak, bisa nggak Pak Beni? Budgeting bisa achieve 100% untuk kondisi turbulence hari ini. 80% sudah bagus tuh, sudah paling bagus. Ya, paling bagus 80%. Kata siapa Pak Beni? Ya kata Pak Beni. Dari mana Pak Beni bisa mengatakan seperti itu? Dari pengalaman praktek. Ya, jadi judgment by prakteknya profesional Pak Beni ya, bukan judgment by jurnal gitu. Nah, 80% Pak Beni, berarti 20%-nya nggak achieve dong Pak Beni. Sabar, 20% tadi itu kita lakukan mitigasi resiko. Ya, keilmuannya namanya adalah risk management. Itu teman-teman. Nah, sehingga berharap 20% tadi itu setelah kita mitigasi resiko, sehingga mudah-mudahan budget kita tuh bisa achieve 98% barangkali ya. Kalau 100% juga nggak mungkin. Nggak bisa. 95 udah bagus sebenarnya. 95 sampai 100 tuh 100 tuh nggak pernah ada lah. Ya kalau Pak Beni bilang 95% sampai 98% gitu ya, itu udah bagus. Sangat ideal malah untuk kondisi hari ini gitu loh. Nah, itu yang teman-teman harus clear ya di poin ini ya. Jadi budgeting itu hanya tools untuk mencapai tujuan organisasi jangka pendek. 1 tahun. Tapi apakah budgeting ini adalah satu-satunya tools yang akan membawa kita achieve ke 100% dari tujuan organisasi? Tidak. Tidak. Kondisi turbulen enggak. Paling hebat 80%. Ya, 15%-nya lagi kita mainkan dengan keilmuan risk management, manajemen risiko. Jadi totalnya 95%. Berarti 5% akan berpotensial loss Pak Beni atau risiko yang kita namakan adalah risk tolerance. Jadi toleransi risiko yang perusahaan bisa absorb, perusahaan bisa serap. Ya, nah, itu ilmunya sudah lebih advance. Karena Pak Beni sudah menggabungkan antara budgeting dengan risk management dan impact. Dari sisi risk impact beserta risk tolerance ya, itu lebih advance. Tapi teman-teman bisa mendapatkan dulu dari sisi pola pikirnya dulu penting ya. Dari sisi risk based thinkingnya teman-teman bisa mendapatkan itu dulu. Oke ya. Silakan lanjut Bu Frida. Ya, kita lanjut untuk slide berikutnya. Proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif lainnya. Nah, ini ada hubungannya dengan perencanaan strategis ya. Ada opsi strategi A, opsi strategi B, opsi strategi C, dan opsi strategi D. Itu digabungkan menjadi perencanaan strategi. Setelah itu nanti akan keluar opsi strategi A, misalnya yang dipilih kan, sama opsi strategi C. Nah, itu yang akan digunakan untuk penyusunan anggaran. Betul. Betul sekali Bu Frida ngomong. Jadi gini teman-teman. Ini ya, Pak Beni akan sharing dulu. Kira-kira apa yang kurang tepat ya? Apa yang kurang tepat secara implementasinya dalam dunia real? Menurut judgment Pak Beni ya. Yang kurang tepat ya. Menurut jurnal sekali lagi ya, judgment-nya Pak Beni. Gini teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar istilah apa? Akan ada revisi budgeting. Revisi budget nih. Revisi budget semester. Nah, kalau menurut Pak Beni itu kurang tepat. Kenapa? Karena budget tadi, ya, budget tadi itu lahirnya dari sebuah rencana strategis. Nah, jadi gini, harusnya kan perusahaan tadi itu untuk kalau kita mau menyusun target perusahaan di tahun 2025, itu kita sebut dengan nama apa? Corporate KPI ya, Corporate Key Performance Indicator. Corporate Key Performance Indicator. Kita mau target kita apa? Masih ingat kemarin? Market leader lah, Pak Beni bilang market share lah, profit before tax lah, itu target. Itu target yang kita mau capai. Oke ya, itu target yang kita ingin capai. Nah, yang kedua, untuk mencapai target tadi, strategi kita gimana? Jadi strategi tadi itu adalah how to achieve. How to achieve target. Jadi bagaimana kita mau achieve target kita tadi, itu kita gunakan strategi. Ya,
Ya, jadi bagaimana kita mau achieve target kita harus gunakan strategi. Strategi A, kata Bu Frida tadi, strategi B, strategi C, strategi D. Itu beberapa opsi dari strategi yang akan kita gunakan. Ya, contoh, teman-teman ya, dari Semarang mau ke Jakarta, ya kan? Targetnya Jakarta. Posisi awalnya Semarang. Mau ke Jakarta naik apa? Strategi untuk mencapai Jakarta gimana? Bisa naik pesawat, betul? Bisa naik angkutan umum, betul ya? Naik bis, naik travel. Yang ketiga, bisa naik mobil pribadi. Yang keempat, bisa naik sepeda motor pribadi. Memungkinkan Pak BI? Semuanya memungkinkan. Atau bisa naik sepeda roda 2 ya. Nah, cuma persoalan sekarang ini adalah strategi mana yang harus kita pilih, ditentukan dengan target yang mau kita capai itu dalam waktu berapa lama. Mungkin nggak kita bisa dari Semarang ke Jakarta dengan naik sepeda? Bukan sepeda motor loh ya, sepeda roda 2 dengan tenaga manusia. Mungkin jawabannya. Kenapa enggak? Tapi kalau kita bicara dari Semarang ke Jakarta, kita kepengen sampai itu kurang lebih 1 hari. Besok kita mau sampai. Mungkin nggak kita bisa naik sepeda dengan tenaga manusia? Itu jadi pertanyaan. Nah, ya mungkin apa opsinya? Naik pesawat atau naik kendaraan? Ya, kendaraannya adalah mobil. Mau mobil pengangkutan, mobil travel, mobil bis, atau bahkan mobil pribadi. Itu memungkinkan. Nah, itu strategi kan? Tapi sepeda dengan menggunakan tenaga manusia itu nggak mungkin. Nah, dari kita pilih opsi naik pesawat atau naik bis atau naik kereta api barangkali, ya kan? Atau naik mobil pribadi. Kita sesuaikan dengan kita punya anggaran. Ya, ada nggak budgetnya untuk naik pesawat? Oh, ada Pak Beni. Nah, bisa nggak kalau budget naik pesawat itu kita saving, kita cuma naik kereta api? Oh, bisa sih Pak Beni. Kebetulan kereta api lebih hemat. Kenapa enggak? Karena tuh waktunya juga 1 hari 1 malam kan. Kita punya target. Kereta api paling muncul kira-kira 7 jam, 8 jam. Kita sudah sampai Jakarta. Nah, artinya cara untuk mencapai target, cara untuk mencapai corporate KPI, corporate key performance indicator, kita gunakan yang namanya strategi. Akhirnya kita putuskan naik kereta api nih ke Jakarta. Kenapa? Karena anggaran untuk naik pesawat kita bisa saving. Nah, atau harus buru-buru. Nggak bisa Pak Beni, naik kereta api nanti lama, waktunya nggak ketemu. Kita naik pesawat. Nah, itu kan opsi ya. Nah, dari sanalah baru muncul yang namanya anggaran atau budget. Clear ya? Jadi, budget ini adalah merupakan refleksi dari pemilihan strategi mana yang akan kita mau gunakan untuk mencapai target perusahaan. Jadi, budget ini refleksi, pencerminan dari strategi yang kita pilih. Artinya apa? Artinya apa nih, teman-teman? Bahwa sebenarnya revisi budget itu lahir dari apa? Dari perubahan strategi. Jadi tidak bisa kita hanya mengubah budget, tidak bisa. Tapi kalau kita mengubah strategi untuk mencapai target perusahaan tadi, artinya dari perubahan strategi tadi, barulah budget kita teradjust. Barulah budget kita itu beradaptasi dengan perubahan strategi. Itu poinnya. Jadi kalau ada yang ngomong, kita revisi budget, apanya mau direvisi? Kurangin cost. Ya kan gitu ya. Karena revenue nggak achieve, kita kurangin cost. Terus strategi nggak diubah, strategi tetap sama. Iya Pak Beni, strategi tetap sama, tapi cost-nya kita kurangkan. Nggak make sense gitu loh. Nggak mungkin bisa jalan gitu loh. Strategi tetap naik kereta api gitu ya, tapi budgetnya kita mau kurangin gitu ya. Nggak mungkin gitu loh. Atau strategi mau naik pesawat ya, teman-temannya strategi mau naik pesawat gitu. Tapi budgetnya kita gunakan untuk budget kereta api. Nggak nyambung gitu loh. Jadi artinya apa? Setiap kali kita mau melakukan adjustment budget, harus ada strategi mana yang akan kita ubah. Kenapa strategi itu perlu diubah?
Karena di pertengahan tahun kita merasa strategi tadi kurang tepat terhadap kondisi yang real terjadi turbulensinya. Makanya strategi kita tuh harus strategi agility, strategi agile, strategi yang bisa beradaptasi. Itu penting. Pajak kita pun juga harus ikut beradaptasi tentu saja kan. Nah itu yang cara berpikir tuh yang Pak Beni pengen tekankan lagi di kuliah sesi ke-6 ini ya. Karena jangan sampai nanti teman-teman masuk dunia real, dunia profesional, atau menjadi seorang entrepreneur, teman-teman melakukan apa? Oh iya, kita revisi budget. Oke, kita revisi budget. Kita gunting semua biaya 20%. Strategi sama dengan sebelum kita gunting biaya. Sama Pak Beni. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Makanya strategi itu harus clear dulu. Apa strategi kita? Baru kita gunting biaya. Nah, seringkali perusahaan itu tidak punya strategi. Seringkali mereka tuh cuma punya KPI, Key Performance Indicator. Mereka punya corporate KPI, mereka punya division KPI gitu ya. Mereka punya departemen KPI, mereka punya mungkin unit KPI ya, section KPI, atau mereka mungkin barangkali punya KPI individu. Ya. Tapi strateginya nggak ada. Karena KPI itu adalah sebuah target. Tapi bagaimana mencapai target itu namanya strategi. Jadi KPI itu bukan strategi. Itu harus kita pahamin. Nah, strategi tadi itu yang perlu kita diskusikan sebenarnya. Bagaimana mencapai target tadi dengan lebih efisien dan efektif. Barulah kita bicarakan anggarannya. Oh, kalau kita pakai strategi ini anggarannya sekian loh. Kalau kita pakai strategi ini anggaran agak berbeda loh, agak turun loh. Nah, itu itu baru clear. Jadi kalau seandainya target perusahaan tidak achieve, yang diubah apa pertama kali? Strateginya. Bukan yang diubah budgetnya. Clear ya teman-teman ya. Jadi tidak ada nanti dalam TS Pak Bini atau dalam praktek, teman-teman menjawab bahwa yang diubah nanti adalah budgetnya. Enggak boleh. Ya, yang diubah adalah strateginya, budget ikut teradjust. Gara-gara strateginya berubah. Nah, itu kuncinya. Pak, tapi di perusahaan saya nggak ada strategi, Pak. Perusahaan saya cuma ada KPI, Pak, target. Nah, terus gimana dong, Pak? Perusahaan saya cuma ada KPI. Strateginya nggak ada. Ya, kira-kira gini ya, teman-teman. Dari Semarang mau ke Jakarta. Ya kan, targetnya Jakarta. Strateginya? Ya nggak ada, Pak. Nah, sudah strategi nggak ada, tiba-tiba muncul budget. Kira-kira make sense nggak? Nggak make sense. Kan ditanya strateginya gimana? Strategi itu how to achieve ya, how to achieve the target. Bagaimana cara kita bisa achieve the target? Itu strategi. Ada perencanaan itu ya, perencanaan strategis. Ya, strategis itu ada berbicara dari sisi waktu-waktu. Jadi kalau perencanaan strategis ada perencanaan dalam bentuk jangka waktu tertentu, bisa 1 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun. Itu perencanaan strategis. Ya. Jadi strategis itu terhadap kurun waktu tertentu. Ya. Nah, jadi kalau KPI ada di perusahaan tersebut, lalu strategi nggak ada, tiba-tiba budget ada. Nggak make sense. Nggak make sense. Nah, budget ada. Terus budgetnya, dari budget baru buat strategi gitu. Dari budget baru kita atur strateginya. Ya mungkin bisa juga sih terjadi ya di dalam dunia real. Mungkin bisa juga terjadi seperti itu. Bisa sih. Tapi yang menurut Pak Beni secara best practice-nya harus adalah Pak corporate KPI dulu. Setelah itu how to achieve corporate KPI, baru kita bicarakan uangnya berapa untuk achieve tadi. Ada nggak kita punya uang tadi? Kalau perusahaan nggak punya uang tadi, apakah working capital tadi kita perlu cari pihak ketiga? Perbankan barangkali? Atau pemegang saham barangkali? Atau investor barangkali? Nah, itu urut-urutannya ya teman-teman ya. Jangan kebalik ya secara best practice. Tapi mungkin saja dalam dunia real itu bisa terjadi yang tidak sesuai dengan yang Pak Bini sharing dalam dunia real. Apakah mungkin terjadi lack secara knowledge, ya, belum menguasai secara knowledge urut-urutan yang benar, atau ini merupakan sebuah cara yang unik nih. Nah, itu sah-sah aja ya, silakan aja gitu loh. Tapi kalau secara best practice-nya, seperti Pak Beni barusan jelasin ke teman-teman ya,
Clear ya teman-teman ya, Pak Beni harap ya. Jadi preparation-nya bukan hanya untuk UTS, tapi lebih kepada teman-teman mendapatkan insight nanti ke dalam dunia real. Itu harapan Pak Beni. Percuma teman-teman dapat nilai A di mata kuliah Pak Beni, tapi nanti dalam dunia prakteknya teman-teman dapat nilai yang tidak memuaskan. Pak Beni nggak mau itu. Pak Beni mau teman-teman dapat nilai A di mata kuliah Pak Beni dan pakai dan ya, tidak boleh atau dan berhasil dalam dunia real. Itu kunci Pak Beni mau ya. Key success factor-nya ke arah sana sih. Oke ya. Bu Frida, silakan. Ya, bentar, lanjut ya. Oke. Oke. Ini perbedaannya dengan prediksi. Anggaran itu mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut. Dinyatakan dalam istilah moneter. Meliputi waktu untuk 1 tahun, komitmen manajemen dan disetujui oleh pimpinan tertinggi, diubah dalam kondisi tertentu, dapat diperbandingkan. Nah, sedangkan prediksi dapat dan tidak dapat dinyatakan dalam istilah moneter untuk periode kapanpun, penyusun tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Varians dari prediksi tidak dianalisa secara formal maupun berkala. Itu perbandingan antara anggaran dan prediksi, perbedaannya. Thank you, Thank you, Bu Bu Fred. Fred. Ini masuk dulu sini Pak bentar ya, Ya. Bu ya. Oke. Nah, jadi kan masih ingat ya, kenapa ini slide ini Pak tetap Pak Beni sharing ke teman-teman ya. Poin tadi yang terpenting ya. Jadi berbicara mengenai anggaran atau budgeting teman-teman ya, itu kita bicara mengenai in the future, masa depan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai masa depan, itu nanti jangan sampai teman-teman terpeleset dengan istilah memprediksi. Sama kayak ramalan cuaca, perakiraan cuaca, gitu kan ya. Ramalan, prediksi, perakiraan, kan gitu ya. Nah, apa beda dengan anggaran atau budgeting? Anggaran atau budgeting ini jelas, itu harus satuannya adalah moneter. Moneter tadi itu adalah, apa sih maksudnya moneter Pak Bini? Itu loh, satuannya rupiah, bisa USD, bisa Sing dollar itu ya, bisa ringgit, bisa euro itu ya. Itu loh moneter. Kami simpelkan dulu ya. Kami tidak mau kalian belajar istilah-istilah yang canggih-canggih itu ya. Tapi tidak punya kuda-kuda nanti. Ya, moneter itu istilah-istilah satuan rupiah lah. Nah, yang kedua, kalau anggaran itu harus clear teman-teman jangka waktunya 1 tahun. Nah, itu ya. Kalau prediksi nggak clear. Ya, yang ketiga, kalau anggaran tadi itu siapa yang sudah masih ingat kemarin ya di kuliah-kuliah kita sebelumnya management involvement, keterlibatan aktif seluruh manajemen. Jadi kalau sudah terlibat aktif, artinya apa? Sama-sama berlomba-lomba untuk bertanggung jawab mencapai gitu loh ya. Berlomba bersama-sama untuk mencapai target. Kata kuncinya adalah bersama-sama untuk mencapai target dalam jangka waktu tertentu. Clear ya? Tapi kalau prediksi, ya mirip ramalan ya teman-teman ya. Ramalan tadi kan asumsi-asumsi, tapi ya itu tadi tidak diperjuangkan bersama-sama. Nah, jadi bedanya budget sama anggaran tadi itu, budget sama anggaran itu terukur dan diperjuangkan bareng-bareng nih dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 1 tahun. Makanya budget tadi karena adalah diperjuangkan bersama-sama untuk mencapai target, kita butuh namanya manajemen involvement. Ya, jadi budget jangan dibuat oleh orang manajemen sendiri. Nah, kalau prediksi enggak, prediksi bisa kualitatif, enggak harus satuan moneter, bebas. Ya. Apakah prediksi kita butuhkan? Bisa aja kita butuhkan sebagai salah satu asumsi yang akan kita pakai dalam penyusunan anggaran, gitu ya. Jadi, tapi prediksi itu bukan anggaran, prediksi itu bukan budget, tapi prediksi bisa kita pakai untuk sebagai pedoman mungkin, ya, untuk menyusun budget. Jadi clear ya. Jadi jangan nanti terkecoh tuh. Wah, berarti budgeting itu forecast ya? Budget itu forecast.
Kan gitu ya, sering disebut kayak itu. Budget itu forecasting, bukan. Ya, budget ya budget, satuannya jelas, uang satuannya gitu ya, rupiah, dolar itu ya. Waktu tertentu diperjuangkan bersama-sama itu ya. Beda dengan forecast. Forecast tidak punya satuan uang, bisa kualitatif, nggak harus ada ukuran-ukuran angka itu loh ya. Dan yang ketiga tidak harus diperjuangkan juga itu. Karena baru forecast gitu. Nah, itu terminologi yang jangan sampai kalian terjebak di dalam perbedaan terminologi tadi yang mendasar. Sangat nggak lucu gitu ya kalau teman-teman nanti tanya orang, ini kamu buat budget atau buat forecast? Nah, itu dia. Saya nggak diajarin pada saat kuliah budgeting sama Pak Beni. Ah, jangan. Ya, jadi kalian harus bisa bedakan ini teman-teman. Maka Pak Beni sekali lagi akan men-share materi ini menjadi sebuah highlight gitu ya untuk preparation kita menghadapi UTS. Ya, karena sudah ini kuliah sesi ke-6 nih. Sebentar lagi ya mungkin kuliah sesi ke-7, sesi ke-8-nya ya UTS. Ya, sesuai dengan jadwal di kampus lah ya. Pak Beni follow, Pak Beni comply dengan aturan yang ada di kampus semuanya gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Jadi forecast, prediksi, ramalan itu bukan budgeting. Nah, clear ya. Jangan disamakan nih. Oke, sip kalau gitu. Silakan Bu Fred. Selanjutnya, uh, fungsi dari perencanaan, yaitu tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang, kaitannya untuk memvisualisasikan aktivitas yang akan dikerjakan. Itu perencanaan, Pak. Hmm. Ya, lanjut dulu Bu Fred. Fungsi yang kedua, pengawasan. Usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah terdapat efisiensi anggaran? Oke, sampai sini dulu ya Bu Fred. Terima kasih. Kata-kata perencanaan ini tadi ada Pak Beni highlight ya. Menggunakan asumsi-asumsi. Itu Pak Beni mau highlight keywordnya. Jadi perencanaan itu identik dengan asumsi. Asumsi adalah tetap asumsi. Asumsi tidak akan bisa menjadi sebuah realita. Asumsi tidak akan bisa berubah menjadi sebuah realita atau fakta untuk masa depan. Pak, jika asumsi tadi itu ternyata menjadi sebuah realita gimana? Kalau itu sempat terjadi, ya berarti itu kalau boleh Pak Bedi bilang adalah sebuah faktor keberuntungan atau faktor yang tidak disengaja. Ya, tapi kalau kita bilang Pak, kebetulan asumsinya sejalan dengan realita masa depan Pak. Apakah itu menjamin untuk tahun kedua, tahun ketiga, atau bahkan tahun kelima? Asumsi yang kita buat tadi itu sejalan? Pasti nggak ada yang bisa jamin. Pasti nggak bisa jamin. Kenapa nggak bisa jamin? Karena itu tadi dari sisi eksternal faktor, ya, dari sisi eksternal faktor di luar korporasi kita itu mengalami intervensi turbulensi yang polanya kita nggak tahu kemana. Dari pemerintahan, ya bisa jadi dari sisi global, geopolitik, kita nggak tahu nih kemana gitu loh. Yang terakhir itu adalah pola perkembangan teknologi yang sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat. Kita bisa lihat nih, kita beli handphone, ya, tiba-tiba 3 bulan lagi keluar deh gitu teknologi terbaru. Nah itu kita nggak bisa kita prediksi loh kemana nanti larinya ke arah sana. Nah, pertanyaan Pak ini simpel sekarang. Apakah HP Android akan masih dipakai untuk 2 tahun dari sekarang? Ayo, bisa berbagai macam jawaban yang muncul bukan? Itu dia. Kan kita sudah lihat Nokia mati, ya kan? Digantikan oleh BlackBerry. BlackBerry mati, digantikan oleh Android. Apakah Android akan forever?
selamanya? Enggak, jawabannya. Pasti tidak, teman-teman. Nah, kapan Android ini juga akan berakhir? Nggak ada yang tahu. Tapi pastikah Android ini akan berakhir? Pasti. Nah, itu makanya asumsi-asumsi yang kebetulan menjadi sebuah kenyataan di masa depan, kebetulan loh ya, jadi sebuah kenyataan masa depan, tidak mungkin bisa berulang terus-menerus di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kenapa? Karena dari eksternal faktor tadi ya teman-teman, itu kita harus pahami ya. Oke, artinya apa? Pada saat kita membuat sebuah perencanaan, ya kita pasti menggunakan asumsi. Kalau nggak gunakan asumsi, mau gunakan apa? Kita bisa lihat tuh APBN, ya APBN juga menggunakan asumsi. Asumsi kurs dolar segini, asumsi kebijakan fiskal apa segala macam itu muncul semua itu, semua itu. Muncul asumsi semua itu. Asumsi gitu ya, harga minyak dunia sekian gitu loh. Asumsi semua. Nah, tiba-tiba di tengah asumsi kita terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, terjadi geopolitik yang nggak karuan gitu ya, yang kita sama-sama tidak mau. Apakah asumsi tadi bisa berjalan? Enggak, jawabannya. Makanya detik di mana kita menggunakan sebuah asumsi, di detik itu juga terjadi sebuah ketidakpastian dalam penyusunan anggaran kita. Jadi kalau kita mau ngomong bagaimana cara kita bisa memastikan anggaran tadi bisa achieve, masih ingat tadi 80% sudah hebat, 15%-nya kita harus mitigasi resiko karena anggaran itu di-create dari fundamentalnya yang disebut dengan nama asumsi atau tren historical. Nah, untuk saat ini sampai ke depan, tren historical itu tidak bisa menjadi sebuah acuan mutlak. Tidak bisa. Jadi keberhasilan di masa lalu tidak akan bisa menggaranti untuk menjadikan sebuah keberhasilan di masa depan. Atau sebaliknya, kegagalan di masa lalu itu tidak menutup kemungkinan akan bisa berubah menjadi sebuah keberhasilan di masa akan datang. Ya, jadi garis bawahi ya di faktor perencanaan ya, detik di mana kita menggunakan asumsi dalam penyusunan anggaran, detik itu juga anggaran kita menganut ketidakpastian. Makanya sekarang ini orang budgeting ya teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi Pak Beni ya, orang budgeting pada error, menyusun anggaran simple, tapi pada saat mengeksekusi anggaran itu berubah semuanya. Itu yang terjadi. Jadi kalau anggaran kita tidak dibangun atas dasar sebuah pemikiran risk-based thinking atau sebuah konsep mitigasi resiko, susah teman-teman. Kalau gitu Pak Beni nggak usah buat anggaran dong Pak Beni. Jangan juga. Kalau nggak buat anggaran ya tambah salah. Ya kan kata Pak Beni, anggaran dibuat juga mengandung ketidakpastian. Terus kalau sekali aja kita tidak buat Pak Beni, ya jangan. Kenapa? Anggaran itu tadi ibarat karet gelang itu loh teman-teman. Kuliah-kuliah sebelum karet gelang kan, dia punya tingkat elastisitas kan. Nah kalau ditarik terus-menerus dia putus, gitu kan. Nah di dalam elastisitas tadi itulah kita bisa bermain gitu ya, bermain untuk mencapai target perusahaan. Tapi kalau dikakukan karet gelang tadi, nggak ada ruang gerak kita untuk kita fleksibel. Nah, cara berpikir ini teman-teman harus paham nih dari sisi perencanaan. Ya, tapi Pak Beni ya sudah kalau itu nggak usah pakai garis gelang sama sekali Pak Beni. Terus mau bermainnya, bergeraknya organisasi tadi untuk mencapai tujuan gimana? Kalau nggak ada karet gelang, bisa kemana-mana. Departemen A jalan ke depan, departemen B jalan ke atas, departemen C jalan ke belakang, ya kan? Ini berbahaya nih. Makanya anggaran tetap harus ada, tapi fleksibilitas perencanaan tadi itulah yang harus kita bisa mitigasi resikonya. Jadi jangan sampai kita ngomong, ya wes Pak Beni nggak usah buat anggaran, sudah kita fleksibel 100%, nggak bisa. Nggak ada istilah fleksibel 100% itu nggak ada. Ya nama fleksibilitas itu tetap memiliki indeks elastisitasnya di angka tertentu. Berapa angkanya Pak Beni? Itu tergantung dari setiap organisasi. Ya, tergantung dari setiap organisasi. Tergantung daripada CEO perusahaan tersebut. Tergantung daripada direktur utama di perusahaan tersebut. Itu harus clear dulu tuh. Makanya kita harus membangun yang namanya juga risk tolerance, toleransi resiko.
untuk resiko-resiko tertentu, udah perusahaan telan aja. Tapi di batas resiko tertentu ya, tidak untuk batasan resiko yang lebih parah daripada ini gitu loh. Kalau lebih parah gimana Pak Beni? Apakah kita mitigasi ke dalam proses asuransi? Ya, misalnya kebakaran, ya kita punya kendaraan kita, itu kan dalam bentuk kita mitigasi resiko. Karena kita tidak mau serap resiko tadi kalau terjadi kebakaran. Kita masukkan ke dalam asuransi. Nah, asuransi itu dia menganut teori probability. Seberapa sering terjadinya sebuah kebakaran di suatu tempat tertentu. Semakin tinggi tingkat probability yang terjadi kebakaran, maka polisnya akan semakin mahal. Nah, itu teori probability yang dimainkan oleh bisnis modelnya asuransi. Connect ya. Jadi setiap keilmuan ini ternyata itu merupakan sebuah siklus teman-teman. Circle gitu loh. Lingkaran gitu loh. Jadi kalau salah satu komponen dari ekosistemnya terganggu, akan mengakibat ke ekosistem atau komponen yang lain. Itu poinnya. Nah, clear ya di sini ya. Jadi itu dalam bentuk perencanaan. Nah, pengawasan. Kalau sudah ada perencanaannya, sudah ada karet gelang tadi, maka kita bisa melakukan pengawasan bersama-sama. Loh, kita kan bermain di karet gelang nih. Kenapa kalian keluar dari karet gelang ini? Nah, kalian yang salah kalau keluar dari karet gelang ini. Nah, fungsi pengawasan melihat ke arah sana, teman-teman. Nggak boleh keluar dong dari karet gelang ini. Kita so kasih budgetnya, ya batasan-batasannya kita fleksibelkan. Mungkin bolehlah plus minus budget anggarannya 3%, 5%. Itu kita masih anggap tidak ada berisiko. Tapi kalau lebih dari 3%, lebih dari 5%, itu kita anggap sudah menjadi risiko bagi perusahaan kita. Itu yang kita diskusikan. Lengkap ya. Karena mungkin setiap budget anggaran tadi ya, atau biaya tadi yang kita anggarkan tadi misalnya 100 juta. Pada saat prakteknya bisa jadi di bawah 100 juta kan? Atau bisa jadi lebih kan? Nah, tergantung ya, apakah dia variable cost atau fixed cost ya. Pak Bedi nggak masuk ke variable cost, nggak masuk ke fixed cost nih ya. Karena kalau variable cost, nggak apa-apa anggaran itu naik dalam bentuk persentase. Karena revenue juga ikut naik. Nah, yang Pak Bedi bahas di sini adalah fixed cost. Anggaran tetap. Ya, anggaran tetap. Anggaran tetap tadi, kita suka kasih budget 100 juta. Tiba-tiba batas toleransi mungkin 3%. Gitu ya. Nah, tiba-tiba terjadi dari 100 juta berubah menjadi 125 juta. Kita tanya, ini apa-apaan kayak gini? Kita sudah sepakat di angka 100 juta. Oke lah 3% jadi 103 juta, tapi bukan berarti 125 juta dong. Nah, itulah bentuk pengawasan tadi. Jadi clear di sini ya teman-teman ya. Tapi coba kalau tadi kita bilang, ya udah nggak usah pakai budget, nggak usah pakai anggaran. Jadi orang bisa belanja lebih dari 100 juta dong. Bisa belanja 1 miliar, 2 miliar gitu kan ya. Itu makanya tadi Pak bilang nggak boleh. Tetap anggaran dibuat, tapi fleksibilitasnya, elastisitasnya itu kita diskusikan bersama-sama dengan top level ya. Di tingkat risk tolerance berapa yang kita mau kasih batasannya tadi. Nah, kalau di tingkat risk tolerance berapa yang kita masih batasan tadi, itu kalau pada saat masih dalam risk tolerance, kita masih anggap itu aman, terkendali budget kita. Tapi kalau lebih, baru di situ kita melakukan fungsi evaluasi segera gitu loh. Jangan tunggu nanti. Kalau tunggu nanti udah keburu hancur tuh perusahaan. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita melihat ke arah sana kecenderungannya ya. Jadi di batas-batas risk toleransi berapakah itu masih kita anggap itu bisa di cover risiko tadi oleh perusahaan. Di luar ini tidak boleh. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama fungsi pengawasan tadi. Sering orang sebut dengan istilahnya apa? Varian analisis. Varian analisis juga harus kita kasih toleransi. Misalnya berlebih 25% dari budget. Itu warnanya apa? Merah, hitam, tingkat resikonya. Ya, jadi bukan hanya menganalisa 25% kelebihan tadi, bukan. Tapi harus memberikan alert bagi organisasi, resiko kamu sudah merah, sudah hitam nih, sudah berbahaya. Nah, itulah fungsi pengawasan tadi, bukan hanya sekedar varian analisis. Kalau varian analisis, so what dengan varian analisis? Ya Pak, setelah varian analisis kita lakukan corrective action. Kan gitu ya. Setelah varian analisis kita lakukan corrective action. Tapi tingkat risiko tadi itu apakah sudah kita kontrol semakin mendekati ke arah risk tolerance? Ya, karena kalau tidak, kita berfokus ke salah satu titik saja, titik lain kita nggak berfokus, oh berbahaya. Berbahaya. Ibarat kalau kita main sepak bola ya, di mana ada bola,
mau di belakang ada bola, striker juga ikut turun ke belakang gitu ya, kiper di mana ada bola semua situ berkumpul ya berbahaya. Kita kan juga harus punya pos masing-masing kita lihat ya. Nah, itulah cara efektif melihat, mengontrol, mengawasi budget tadi. Ya, itu penting. Saran Pak Beni pakai risk tolerance. Di batas risiko berapa kita masih anggap itu aman. Nah, itu kita harus fokus. Ya. Nah, di batas berapa tadi itu kita harus buat standarnya. Ya, nanti kita nanti kalau akuntansi ini harusnya S1 akuntansi juga ada belajar standar costing gitu ya. Jadi manajemen accounting biasa dapat itu. Keilmuan manajemen accounting ya. Itu ya teman-teman ya, pokoknya ya. Oke, next Bu Fred. Next slide. Fungsi yang berikutnya adalah koordinasi, menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang berikutnya, kok hilang? Pedoman kerja, suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan moneter atau dalam bentuk kuantitatif lainnya. Betul, Betul, betul betul kata kata Bu Bu Frida Frida ya. ya. Jadi Jadi fungsi fungsi koordinasi koordinasi ya, ya, pertama apa sama sama pedoman. pedoman kerja itu loh. Nah, bicara mengenai fungsi koordinasi ya. Jadi kalau budgetnya itu sudah ada di masing-masing budget owner, maka kita bisa saling mengkoordinasikan satu sama lain itu dengan baik ya. Karena fungsi koordinasi tadi atau fungsi alignment ya, fungsi yang alignment terintegrasi tadi itu memberikan sebuah efek yang memperkuat tercapainya target. Nah, tapi kalau kalau tidak ada budgeting, nggak ada ikatannya tadi teman-teman, nggak bisa saling koordinasi. Itu tadi Pak Beni bilang, ada yang jalan ke depan, ada yang jalan ke atas, ada yang jalan ke belakang, atau jalan ke bawah, kiri dan kanan. Nah, terus gimana dong? Sedangkan perusahaan mau melangkahnya ke depan. Nah, dengan ikatan tadi itulah kita lakukan fungsi alignment. Nah, turunannya baru kepada fungsi koordinasi. Ya kan? Nah, sedangkan untuk pedoman kerja, setelah itu kita buat, strategi sudah ada. Nah, itu semualah adalah bentuk-bentuk dokumentasi yang bukan disimpan di gudang, tapi bentuk-bentuk dokumentasi yang menjadi pedoman kita berperilaku dalam organisasi keseharian. Itu penting kata kuncinya. Jadi setelah itu semua terjadi, corporate KPI sudah ada, sampai kepada KPI individu ya, terus strategiknya sudah ada, budgeting sudah ada, itu semua dokumen adalah sebuah bentuk pedoman kita untuk melakukan tahun anggaran di tahun anggaran tersebut. Jangan simpan di gudang ya. Nanti kalau simpan di gudang, yang baca itu tikusnya yang tambah pinter. Ya, seringkali organisasi itu setelah itu jadi disimpan di arsip. Bahasa kerennya adalah di filing, ya kan? Di filing. Ya jangan di filing. Semua petunjuk-petunjuk ya strategik tadi ya, itu sudah harus ada di meja kerja kita, bukan di filing atau didokumentasikan. Iya, dokumentasi itu harus. Cuma tetap harus ada di meja kita. Bahkan KPI individu tadi itu sudah harus ada di mana? Di kepala kita, di mindset kita. Karena Pak Beni mau KPI tadi, cara untuk mencapai target tadi juga, sama anggarannya, itu mewarnai, mengubah, membentuk perilaku kita dalam tahun anggaran tersebut. Itu harus turun jadi bentuk perilaku. Kalau tidak turun dalam bentuk perilaku, maka tuh sia-sia tuh semua tadi kita buat. Sia-sia sudah. Untuk apa kita kerjain kalau semua sudah sia-sia ya. Jadi bukan hanya kita sudah buat itu bagus-bagus itu ya. Tapi pas pelaksanaannya nggak jadi perilaku keseharian organisasi. Itu apa? Nah, clear ya teman-teman ya. Kita mau itu sebagai bentuk perilaku. Oke ya, paham sampai sini ya. Karena kalau tidak dalam bentuk perilaku, percuma. Strategi kita mau low cost leadership. Oke, perilakunya nggak seperti itu kok. Lampu dibiarin hidup, nggak ada orang di dalamnya. AC dibiarin nyala, nggak ada orang di dalamnya. Nah, yuk. Nggak ada jadi perilaku kan? Pakai kertas, baru print sedikit aja salah buang. Nah, yuk. Strateginya low cost leadership. Nah,
cara itu harus clear dulu. Bentuk perilaku tadi itu harus terrefleksi dari strategi apa yang perusahaan kita pilih. Itu kata kuncinya, teman-teman. Lengkap ya, poinnya di sini ya. Oke, sebelum melangkah, Bu Fred. Sisa waktu berapa menit lagi kira-kira, Bu Fred? Nanti Pak Benny ngoceh sampai lewat 3 jam, 5 jam. Apa? Oke, kira-kira 35 menit lagi lah ya. Kurang lebih lah. 30. Oke, lanjut, Bu Fred. Oke. Tujuan untuk digunakan sebagai landasan yuridisi formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Ini langsung lanjut banyak apa satu, Pak? Lanjutkan aja. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Situ lanjutannya adalah untuk mencari sumber dana yang digunakan meliputi jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang selanjutnya adalah menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaranlah lebih jelas dan nyata terlihat. Oke. Oke, tujuan tadi kan ya. Tujuan tadi. Jadi gini teman-teman ya. Harus paham dulu ya. Tujuan tertinggi. Ya, harus paham dulu nih ya. Tujuan tertinggi ya dari sebuah organisasi. Apa teman-teman mahasiswa-mahasiswi? Tujuan tertinggi, ultimate goal, ya, tujuan puncak dari sebuah organisasi apa? Pak ini menggunakan bahasa Indonesia dulu aja ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa di bidang keilmuan ya. Tujuan dari sebuah organisasi tadi adalah apa? Kalau bisa perusahaan kita itu hidupnya ya, kalau bisa hidupnya itu kalau boleh ideal gitu ya. Kalau boleh itu bertumbuh sehat, sehat, sehat terus. Kalau bisa kenapa nggak ratusan tahun Pak Benny? Itu kan yang kita mau kan? Kalau bisa dia tumbuh sehat ratusan tahun dan profitable Pak Benny, betul kan? Nggak ada yang mau buat perusahaan cuma selesai 1 tahun atau buat perusahaan untuk selesai 3 bulan, mana ada? Nggak ada. Kalau bisa maunya terus terusnya Pak Benny. Nah, tujuan tadi itulah yang kita sebut dengan nama sustainable. Ya, keberlangsungan, keberlanjutan sebuah organisasi, sustain. Nah, tapi organisasi tadi bukan dia saja yang sustain, terus yang di sekitarnya ekosistem dari organisasi tadi itu mengalami kepunahan. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang kita mau tadi itu apa? Organisasi bisa sustain, bisa terus ada ekosistem yang membentuk organisasi tadi itu juga harus sustain, juga harus keberlangsungannya harus dijaga. Bukan hanya orang yang dijaga, alam juga harus dijaga. Karena kalau alam kita tidak jaga, kita tidak dukung, selesai sudah. Terjadilah bencana alam, banjir, longsor, gempa. Ya, yang aneh-aneh itu tadi. Jadi kita mau tadi adalah sustain secara perusahaan kita, ya kan? Perusahaan kita harus profit kan? Dan profitnya jangan cuma sekali dong. Kalau bisa profit terus menerus nih. Setuju ya? Dan ekosistem yang membentuk kita punya organisasi juga sustain, juga sehat. Nah, itu kita mau. Jangan sampai ekosistem rusak nih. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya SDG, ya, Sustainable Development Goals, bahasa kerennya. Yang kedua pernah dengar istilahnya ESG, Environment Social Governance, ya kan? Nah, terminologi atau bahasa-bahasa keren tadi itulah yang tadi Pak jelasin tadi, bentuk sustainable secara ekosistem bersama-sama termasuk alam dan lingkungan dan masyarakat setempat. Nggak bisa hanya organisasi kita yang sustain, orang lain mati, nggak boleh. Perusahaan kita sustain, alam rusak, tidak boleh. Nah, cara berpikir tadi itulah memberikan sebuah ilmu terbarukan yang tadi Pak Benny bilang, SDG dan ESG. SDG adalah Sustainable Development Goal. Ya, ESG Environment Social Governance. Nah,
Cuma banyak perusahaan masih melihat kepentingan perusahaan itu saja, tanpa melihat masyarakatnya di sekelilingnya, tanpa melihat lingkungannya. Misalnya kalau kita mau lihat contohnya perusahaan tambang deh, perusahaan tambang. Pada saat misalnya contoh ya batu bara, pokoknya tambang lah, tambang apapun juga di perut bumi. Setelah itu dikeruk ya, batu bara dikeluarkan dari perut bumi, teman-teman ya. Itu Pak Beni pernah masuk ke dalam kubangan itu. Itu dalamnya dalam banget teman-teman, karena batu bara itu berada di perut bumi. Itu dikeruknya dalam banget gitu loh. Nah, bayangin jika kubangan tadi batu bara sudah diambil, terus kubangan yang besar-besar tadi itu tidak dikelola secara lingkungan, aspek lingkungan, apa yang terjadi? Wah, besar-besar semua teman-teman. Apalagi kalau gelap, kecemplung sudah, kecemplung. Kalau orang ada lihat kita, lewat kita sudah situ, bisa berbahaya, bisa meninggal. Nah, tuh ini pernah ngalami itu juga tuh. Sangat berbahaya itu loh. Makanya jangan hanya kita pikirkan tujuan untuk memperkaya diri kita sendiri, organisasi kita, nggak boleh. Nah, terus gimana Pak Beni kalau kayak contoh-contoh pertambangan tadi? Ya Pak Beni sih setelah kecemplung gitu ya, nggak nampak, gelap, ya gelap gitu loh. Dan hari hujan, gelap hari hujan. Udah, tinggi air sama tinggi jalan udah sama semuanya. Masuk sudah. Ya kan? Nah, terus gimana cara Pak Beni mensiasatin dari sisi lingkungannya? Adalah dengan cara Pak Beni beli tuh bibit-bibit ikan. Ya macam-macam lah ya, bibit ikan mas gitu ya. Bibit ikan mujair, gurame, nila gitu ya. Macam-macam bibit ikan yang Pak Beni beli. Lalu ya belinya sekali jutaan ekor ya bibitnya itu. Lalu Pak Beni lepasin di kubangan itu. Nah, lalu setelah itu kita tanamlah pepohonan di sekitar sana gitu ya. Teduh itu ya. Kita buat batasan-batasan tadi sirkulasi airnya sehingga kalau nanti ada air hujan sirkulasi tetap ngalir itu ya. Jangan sampai kotor itu loh. Jangan sampai nanti jadi sarang nyamuk itu loh. Nah, lalu Pak Beni ubah menjadi tempat pemancingan. Jadi sore-sore kalau di pertambangan itu ya, kalau kita masuk ke dalam hutan, kan tambang kan berada dalam hutan ya. Karena mungkin tambang berada di jalan raya, ya kan? Jadi kalau masuk dalam hutan, sore-sore ada hiburan lah. Bisa mancing, bisa ngobrol-ngobrol, jadi taman lah. Taman hijau itu loh. Nah, pulang bisa dapat ikan. Lalu ikan di sana kan juga bertelur. Terus ya muncul lagi anak-anaknya, itu kan anak-anak ikan besar lagi, terus itu seterusnya. Ekosistem sana jadi terbangun. Nah, jadi bisa mancing lah untuk bawa pulang untuk makan itu kan. Nah, seperti itu yang Pak Beni bangun. Nah, jadi kita mau memikirkan bukan hanya kita yang tambah kaya, nggak boleh. Kalau alam rusak, alam yang akan menuntut balasnya loh ke organisasi kita. Itu bencana alam pasti terjadi. Sekarang kita ngomong apa efek rumah kaca. Itu tadi ya, pemanasan global, ya, tingkat polusi yang merajalela yang sangat tinggi. Ya, ulah kita semua kan. Kita nggak peduli kan. Ya, nanti setelah kita nggak ada di dunia ini, anak cucu kita gimana? Oh, nanti aja Pak Beni. Yang penting kita hidup, yang penting kita hidup nyaman dulu. Ya jangan, nggak bisa, nggak boleh itu terjadi. Ya, makanya sudah keluar dua terminologi tadi, Sustainable Development Goals dan Environment Social Governance. Ya, itu cuma terminologi ya, teman-teman bisa carilah nanti di AI ya, di Google. Itu gampang kok teman-teman. Ngomong aja dia keluar nanti. Artinya apa? Ingin berlangsung bersama-sama, terus ada secara ekosistem, termasuk alam, masuk manusia yang ada di sana, masyarakat, dan termasuk kita punya bisnis. Jadi tidak hanya sebatas kita melihat cash flow kita, dana kita ada atau enggak, dananya mana, segala macam, enggak. Tetap dana itu harus kita sisihkan untuk melihat keseluruhan ekosistem. Itu paling penting. Clear ya? Kalau itu kita tidak paham di sana, nggak bisa. Nah, oke sampai sini ya. Jadi kata kunci di sini tujuannya adalah sebenarnya untuk sustainable, untuk keberlangsungan ekosistem alam lingkungan masyarakat dan kita itu sehat sampai selama-lamanya. Amin.
Itu kata kuncinya, tujuan tertingginya, ultimate goal tadi. Di samping anggaran, dana, segala macam, itu cuma tools. Ya, clear ya teman-teman ya, cara berpikirnya ya. Oke, Bu Fred. Selanjutnya, nah metode yang digunakan ada 3 ya. Yang satu adalah top bottom. Segala hal yang dianggarkan bersumber dari atasan. Manajer level bawah tidak terlibat dan hanya menerima yang sudah ada. Jelasin satu dulu ya, Pak. Oke. Terima Terima kasih, kasih. Dokter. Jadi metode ini macam-macam ya. Ada dari top down, ya. Ada dari nanti akan jelasin selanjutnya oleh Bu Frida bottom up atau di mix ya. Kita bicara dulu satu-satu ya, top down nih. Jadi top down tuh gini. Si board of director ya melakukan meeting bersama-sama dengan rapat pemegang saham kayak gitu. Oke deh. kita mau corporate KPI kita ke arah sana, strateginya seperti apa, budgetnya yang kita mau, anggaran kita seperti ini, gitu kan? Nah, setelah itu langsung diturunkan ke bawah tanpa ya, tanpa mempertimbangkan suara dari bawah. Pokoknya setelah selesai dari RUPS, rapat pengesahan, lalu board of director meeting sudah selesai, langsung diturunkan sampai ke level bawah, dan level bawah hanya dalam tanda kutip menerima tanpa bisa memberikan sebuah inputan. Itu top down. Ya. Apakah teknik atau metode ini salah atau benar? Tidak ada salah, tidak ada benar. Untuk kasus-kasus tertentu seperti organisasi atau perusahaan mengalami collapse atau recovery, maka strategi top down itu menjadi efektif. Ya, karena dia harus segera mengambil komando dan cepat. Nggak bisa lagi tunggu lama-lama. Komando dan cepat. Ya, karena dia collapse. Contoh lah, misalnya ada orang tertabrak ya di jalan raya, lalu dibawa ke ICU. Apakah dokter harus menunggu lama sekali gitu ya? Keluarga pasien ada nggak sih ya? Kalau nggak ada gimana? Segala macam. Tiba-tiba orang mati dong, ya kan? Nah, jadi tapi kalau kedokteran Pak Beni nggak tahu gimana kode etiknya ya. Tapi yang Pak Beni tahu itu adalah kedokteran dalam ilmu organisasi. Karena Pak Beni pelakunya. Ya, kedokteran dalam ilmu organisasi karena Pak Beni pelakunya. Tapi kedokteran yang real di rumah sakit Pak Beni nggak tahu. Ya, karena Pak Beni nggak belajar itu. Dan Pak Beni tidak mau masuk ke ranah sana. Nanti kurang tepat. Ya, karena profesional Pak Beni nggak di sana. Tapi meminjam terminologi tadi, meminjam analogi tadi. Ibaratnya perusahaan ya sudah dalam kondisi yang parah, sakit parah itu ya, dan hampir kolaps atau bahkan kolaps. Cuma satu, ownernya tinggal ngomong, Pak Beni tolong segera operasikan. Nah gitu ya. Nah udah Pak Beni operasi langsung. Pak Beni tidak akan mendengar apa yang menjadi suara-suara di bawah, nggak bisa. Harus segera action. Itu menggunakan komando. Hanya untuk kondisi yang kolaps dan kondisi organisasi yang recovery. Clear ya di sini ya. Nah, jadi itu baik kalau di kondisi lingkungan yang seperti apa. Nggak bisa kita di kondisi lingkungan yang berbeda, kita tetap pakai top down, nggak bisa. Itu nggak akan jadi efektif ya. Ya. Makanya di setiap kondisi tadi, itu kita harus paham kalau kondisi ini kita pakai metode ini, kalau kondisi ini kita pakai metode yang lain. Ya, kita harus bisa beradaptasi dan paham kapan kita pakai metode itu. Jangan kita hanya pakai satu metode untuk dipakai untuk seluruh kondisi, nggak bisa. Nggak paham ya? Jadi kalau kondisi organisasi kolaps atau dalam kondisi recovery, kena hantam dari sisi efek turbulensi ya, maka sebaiknya referensi Pak Beni, ya, judgement profesional Pak Beni mengatakan pakailah strategi top down. Itu bagus.
Langsung aja, nggak usah negosiasi. Kamu bisa ikut dengan cara seperti ini, kalau bisa ayo, kalau nggak mohon maaf kamu minggir. Karena perusahaan dalam kondisi genting. Itu yang Pak Beni maksud dengan dokter organisasi. Karena Pak Beni juga adalah business recovery consultant ya. Jadi Pak Beni menyebut diri Pak Beni terkadang adalah dokter untuk menyembuhkan organisasi. Ya, jadi itu dia top down, langsung tek gitu. Tapi seringkali perusahaan yang sehat pun ada yang menggunakan top down. Tapi apakah tepat Pak Beni? Kalau menurut pandangan opini pribadi Pak Beni, itu kurang tepat. Tapi apakah salah kalau dia pakai itu? Sah saja, itu hak dia kok. Itu perusahaan dia. Ya kan? Masa kita larang? Perusahaan orang, dia mau pakai jurus apapun itu hak dia. Dia mau manuver segala macam jurus itu urusan dia. Tapi kalau ditanya, opini pribadi Pak Beni, judgement pribadi Pak, sebaiknya top down itu dipakai untuk perusahaan yang collapse atau recovery. Itu sebaik. Clear ya teman-teman ya. Semoga ini kalian bisa melihat ini secara jernih ya. Jadi kalian bisa mendapatkan sebuah insight, penting insight. Ya. Karena dengan dapatkan insight membentuk pola pikir kalian. Pola pikir inilah nanti yang kalian gunakan dalam masuk dalam dunia profesional. Ini sangat clear. Itu ya, top down ya. Nah, jadi kalau kalian bisa memahami ini ya, Pak Beni salah nggak? Dipakai bukan untuk recovery atau collapse. Sekali lagi ya, itu perusahaannya mereka kok. Kok kita yang bilang salah atau benar? Nggak hak kita untuk menjudge itu. Tapi boleh dong, Pak Beni juga punya opini pribadi. Boleh dong, Pak Beni juga melakukan judgement profesional Pak Beni based on experience. Nah, itu kuncinya, cara melihatnya ya. Dari sisi strategi top down. Oke, Bu Fred. Metode yang berikutnya adalah bottom up. Segala hal yang dianggarkan manajer level bawah terlibat langsung. Pimpinan hanya menyetujui yang telah Oke, siap. direncanakan dan disepakati. Oke, thank you, Bu Fred. Minum air, Bu Fred. Iya. Bottom up ya. Oke. Teman-teman juga harus banyak minum air ya. Di kondisi-kondisi ya, cuaca yang kurang menentu inilah ya. Kadang-kadang flu, batuk gitu ya. Jaga juga makan ya. Jangan makan manis-manis ya. Minum air hangat harus juga. Nah, bottom up. Bottom up ini gimana nih teman-teman? Bottom up. Jadi semua itu dari manajer, dari level manajemen di low level bawah ya. Itu yang memberikan inputan untuk ke atas. Dia kasih inputan ke atas. Ya kan? Nah, ini seperti apa? Seharusnya di organisasi yang model mana nih yang sebaiknya diterapkan? Based on, sekali lagi ya, based on opini pribadi Pak Beni, judgement profesional Pak Beni ya. Tapi sah-sah aja kalau ada perusahaan yang tidak setuju dengan yang Pak Beni sampaikan. Ya, itu sah-sah aja. Karena yang tahu lingkungan bisnis di perusahaan manapun juga itu pasti CEO masing-masing. Ya. Jadi tidak ada benar atau salah. Ya, semuanya akan kembali benar atau salah seiring dengan nanti pembuktiannya. So terbukti, oh ternyata konsep ini benar. Untuk lingkungan bisnis yang seperti apa, untuk tim-tim yang seperti apa ini lebih tepat. Ya, tapi kalau untuk judgement pribadi Pak Beni, kapan kita pakai bottom up? Judgement pribadi ya. Sekali lagi ya, tidak berdasarkan teori ya. Kalau perusahaan itu memiliki biasanya beberapa cabang atau banyak cabang, baik cabang yang ada dalam negeri di Indonesia, ya di setiap kota dia punya cabang, atau cabang-cabang yang ada di multinasional. Ya, kenapa? Karena yang tahu, karena yang tahu karakteristik, ya, karena yang tahu customer behavior di daerah tersebut adalah kepala cabangnya, adalah country directornya, dia lebih tahu. Nah makanya, terus itu poin satu ya. Terus yang kedua, jika dinilai kepala cabangnya itu sudah memiliki tingkat
knowledge, ya, tingkat ownership yang dirasa sudah layak, ya, sudah layak memiliki sebuah kemampuan judgement profesional. Nah, ada dua nih. Pertama adalah yang tahu karakteristik, yang tahu customer behavior cabang itu siapa? Ya pasti kepala cabang yang ada di situ, pasti country director yang berada di negara tersebut. So pasti itu, ya kan? Yang kedua, boleh-boleh aja bottom up, tapi yang mempropos ini dinilai sudah memiliki tingkat kematangan secara experience dan memiliki sebuah expertise yang dirasa layak dan cukup memadai untuk membuat sebuah strategi korporat. Nah, dua prasyarat ini menjadi tolak ukur yang penting untuk penggunaan strategi bottom up. Dari opininya Pak Beni, judgement-nya Pak Beni gitu loh ya. Silakan aja kalau mungkin kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain atau teman-teman kalian mungkin ada pesan-pesan lain yang mungkin bisa berbeda opini nih. Nah, terus Pak Beni nanti kalau ujiannya gimana? Kalau seandainya tidak sama dengan Pak Beni sampaikan tadi, nggak apa-apa. Itu sah. Atas dasar ada sebuah logika yang bisa kalian jelasin. Ya, kalau nggak ada logika berpikirnya, itu nggak boleh. Jadi bukan berarti harus jawaban Pak Beni 100% kalian tiru, tidak. Kalian boleh bebas mengembangkan pola pikir kalian masing-masing. Itu sah saja di Pak Beni. Tapi harus ada logika berpikirnya yang membangun ke sana ya. Kenapa kalian mengatakan seperti ini opini kalian? Ternyata dasar logika berpikirnya seperti ini loh Pak Beni. Nah, dasar logika berpikir tadi tidak harus dari jurnal, tidak harus dari artificial intelligence AI, tidak harus dari teman-teman yang ada di CEO. Bebas. Boleh nggak judgement pribadi kami masing-masing Pak Beni? Boleh aja. Tapi harus ada dasarnya. Jangan nanti kalian ngomong bottom up. Oh ya, bottom up tuh gara-gara cuma untuk ini. Dasarnya apa? Itu yang nggak tahu kami dasarnya apa. Itu nggak boleh tuh. Ya, kalian boleh melakukan critical thinking, kritis, tapi harus ada dasar yang membangunnya. Kalau nggak ada dasar membangunnya nggak bisa. Paham ya? Karena ini kita bicara dari sisi keilmuan yang saintifik. Jadi harus ada dasar logika berpikirnya harus clear dulu tuh. Nah biasanya kalau di kampus dasar logika berpikir tadi itu adalah dasar-dasar dari keilmuan grand theory. Grand theory itulah menjadi dasar pijakan untuk melakukan sebuah research karena terjadi grand theory, dasar grand theory dengan fenomena. Fenomena apa yang terjadi di lapangan dengan landasan grand theory tadi. Nah, makanya kita mulai melakukan research. Itu kalau akademisi. Sah saja Pak Bi, ya sah saja. Kalau dari sisi corporate, dasar berpikirnya apa? Dari sisi pengalaman dia jatuh bangun. Pengalaman dia jatuh bangun, itu menjadi dasar dari cara dia berpikir. Dan dasar dari cara dia untuk mengambil sebuah keputusan. Dari jatuh bangun. Pak, kalau di mix boleh Pak Beni, dasar akademisi dan dasar jatuh bangun, boleh-boleh aja. Jadi tidak ada acuan jurus yang hanya boleh pakai satu, nggak ada. Nangkap ya teman-teman ya. Karena Pak Beni tidak mau kalian terjebak di kotak. Di salah satu kotak saja, nggak bisa. Jangan batasin diri kalian dalam salah satu kotak saja, nggak boleh. Karena kenapa? Kalau dalam salah satu kotak, nggak bisa. Antar korporasi butuh akademisi. Akademisi butuh korporasi. Itu nggak bisa terpisah nih. Jadi jangan kita katakan, Pak Beni dari sisi korporasi saja, akademisi saya nggak peduli. Ya nggak bisa teman-teman. Teori itu lahir dari praktik lapangan, terbentuk teori. Itu cara berpikir saintifik. Nah, teori tadi itu dari lapangan terbentuk teori tadi dipraktekkan kembali, terus ada variabel-variabel yang mempengaruhi yang mungkin berbeda dengan terdahulu, muncul lagi teori yang terbarukan kan? Itu circle. Makanya cara berpikir yang holistik ini penting. Tidak melihat dalam bentuk kotak-kotak gitu cara berpikirnya. Ya, itu kata kunci dari sisi bottom up. Oke, mungkin yang terakhir ya Bu Frida ya. Yang terakhir ada lagi metodenya hybrid Pak, dua-duanya Pak. Ya, hybrid. Oke. Oke. Sisa waktu Pak Beni tinggal berapa menit lagi?
Tinggal 10 menit, Pak. Ya, 10 lagi. Ya, cukup ya untuk kami jelasin ya mengenai hybrid. Berarti penggabungan antara top down dengan bottom up. Nah, biasanya teman-teman, yang hybrid ini adalah top down and bottom up. Jadi gini, top down, bottom up. Nyatu dia di tengah-tengah. Top down, bottom up. Ya, kira-kira seperti itu. Yang terjadi konkretnya di lapangan ya, teman-teman semuanya. Jadi, yang di lapangan itu adalah, yang sering Pak Beni lihat itu adalah penggabungan top down dengan bottom up tadi. Atau yang disebut dengan nama hybrid. Ya, menggabungkan kedua tadi lah. Kira-kira seperti itu kan ya. Nah, top down dan bottom up tadi digabungin. Jadi, cara buatnya pertama kali gimana Pak Beni? Cara buat pertama kali tadi itu adalah apa? Kita melakukan evaluasi tahun kemarin. Seluruhnya kita lakukan evaluasi tahun kemarin. Ya, mungkin kita bisa lakukan town hall. Town hall itu artinya apa Pak Bini? Ya kita mendengar gitu ya, kita mendengar masukan dari bawah semua dulu. Dari nama juga strategi evaluasi kan? Kita mendengar masukan dari bawah. Gimana menurut kalian tahun kemarin? Oh tahun kemarin kita kena di sini, poinnya ini, poinnya itu, poinnya ini, poinnya itu. Itu adalah kita mendengar. Ya, Pak Bini masuk ke dalam hybrid strategic ya, hybrid method nih. Jadi kita mendengar tahun kemarin dari perspektif bottom up. Kita mendengar. Oh iya, kenapa kita nggak capai targetnya Pak? Gara-gara ini, poinnya ini. Kita dengar semuanya. Yang logis kita ambil, yang tidak logis kita buang. Ya, karena tidak semuanya itu adalah kebenaran dan tidak semuanya itu juga adalah curhat. Kita yang harus bisa memfilter yang mana curhat, yang mana sebuah kebenaran, realita lah ya, atau fakta. Seringkali itu bercampur antara curhat sama fakta. Nah, kita sebagai di level top level management atau senior level itu bisa kita memfilter. Ini curhat, ini fakta. Yang curhat kita kesampingkan, yang fakta kita mulai kita evaluasi. Nah, itu bottom up kan? Nah, dari sana kita melihat lagi tren ke depan. Boleh nggak Pak Beni melihat tren ke belakang? Kan boleh. Dari tadi curhat sama realita tadi yang kita pisahkan tadi, berdasarkan data-data yang juga ya, itu kita ambil. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah strategi evaluasi, baru kita melihat tren in the future. Kita menggunakan asumsi-asumsi bukan? Dari para ahli, ya kan? Dari kita punya insting, kita punya intuisi, ya, dari badan-badan tertentu yang mengeluarkan tadi prediksi tadi. Nah, itulah membangun asumsi kita. Nah, setelah kita bangun asumsi kita, barulah kita membuat sebuah karet yang tingkat elastisitasnya kita tentukan. Risk tolerance-nya kita tentukan. Nah, setelah kita membuat karet tadi, tingkat elastisitas kita tentukan tadi, ya, strategi tentu saja kita coba bangun, maka kita mintalah teman-teman di low level management itu membangun sebuah strategi bottom up untuk mencapai strategi tadi bersama. Nah, itulah fungsi dari bottom up tadi naik untuk membangun dan menjawab bagaimana konkretnya itu ya, teknisnya itu gimana sih? Itu bottom up yang menjawab supaya bisa tercapai tadi tingkat elastisitas atau risk tolerance tadi. Nah, setelah disampaikan oleh bottom up, lalu top down mengunci ulang lagi, mengunci kembali, ya, mereview sekali lagi sampai clear, sampai pasangannya itu klik gitu loh, ya berbunyi kayak gitu, barulah kita bisa tanda tangan bersama sebuah komitmen untuk menjalankan strategi tadi untuk mencapai corporate KPI dengan dipakai tingkat anggaran tertentu, ya kan? Karena anggaran merupakan refleksi dari sebuah strategi. Itulah menjadi dasar kita menjadi sebuah pedoman. Ya, itu yang kita sebut dengan nama pendekatannya hybrid. Clear ya? Kami ulang singkat ya. Tahun kemarin kita dengarkan dulu strategi evaluasi bottom up. Ya, yang mana curhat, yang mana realita, pisahin. Setelah itu dari hasil evaluasi ini
kita membuat strategi formulasi dan berbicara dari sisi in the future. Asumsi-asumsi kita mainkan. Clear ya? Setelah itu baru kita buat dalam bentuk strateginya dan tingkat elastisitas dari karet gelang tadi. Setelah itu kita minta bottom up untuk memberikan kontribusi nyata yang akan kita melakukan di tahun depan itu apa. Karena di tingkat eksekusi berada di paling bawah, teman-teman. Tingkat eksekusi itu berada di level-level itu. Supaya strategi ini bisa dijalankan menjadi strategi eksekusi, kita butuh bottom up. Kalau nggak ada bottom up, nggak bisa jalan tuh eksekusi. Nggak bisa. Nggak bisa jalan. Pak, bisa sih direktur yang kerja. Kita bicara yang kondisi normal ya, teman-teman ya. Bukan kondisi yang nggak normal ya. Tetap strategi eksekusi menjalankan masing-masing fungsi toh. Fungsi direksi adalah fungsi perencanaan strategis. Fungsi eksekusi itu di level-level middle low. Nah, mereka lah yang harus menjahit strategi tadi menjadi nyata untuk dieksekusi. Itu bottom up. Nah, jahitan-jahitan tadi itu perlu diperhalus kembali oleh top down. Nah, setelah itu terjadi, maka itu menjadi sebuah produk, sebuah pedoman, ya, menjadi sebuah perilaku organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Itulah urut-urutannya tadi. Clear ya teman-teman ya di poin ini ya. Jadi kurang lebih Pak Beni bisa melihat dari kuliah sesi 1 sampai kuliah sesi ke-6 ini semakin Pak Beni mempertajam, memperdalam ya. Ada yang Pak Beni juga lakukan pengulangan. Karena kenapa butuh melakukan pengulangan? Karena dengan pengulangan untuk beberapa kali di poin-poin tertentu, itu akan membuat kalian semakin klik gitu loh. Itu poinnya ya. Nah, target kita teman-teman ada dua nih. UTS dapat nilai baik, UAS dapat nilai baik ya. Dan yang kedua adalah apa? Kita bisa mendapatkan sebuah insight dalam dunia profesional. Nah, itu kata kunci di sana. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kuliah sesi ke-6 Pak Beni rasa cukup ya, sangat jelas. Sekali lagi kalau kurang jelas nggak apa-apa. WA, WhatsApp ya, WhatsApp Pak Beni di 0821 4103 0657. Ya, silakan tanya. Pak Beni feel free. Ya, tinggal tulis kalian mahasiswa Pak Beni. Silakan ya. Bahkan pada saat Pak Beni lagi live streaming pun saat ini kalian mau bertanya di kolom komen pun silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sungkan bertanya di kolom komen, japri aja. Jadi jadi seluruh channel untuk bisa berkomunikasi sama Pak Beni buka. Ya, tujuannya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan insight dan pola pikir kalian itu terbentuk menjadi pola pikir yang lebih profesional dan siap untuk masuk ke dalam dunia real. Itu harapan Pak Beni. Oke ya. Nah, sebelum kita tutup perkuliahan kita, Pak Beni mengucapkan dulu terima kasih kepada Bu Frida yang sudah setia menemani kita sampai kuliah sesi ke-6. Ya, terima kasih ya Bu Frid. Sama-sama Pak, makasih juga. Ya, tetap sehat Bu Frid. Teman-teman juga harus dalam kondisi yang sehat ya. Dan tetap harus berbakti kepada orang tua. Ingat pesan Pak Beni, tanpa restu orang tua, nggak akan bisa terjadi. Nggak akan bisa terjadi. Makanya kunci sukses adalah berbakti kepada orang tua. Titik. Nggak pakai koma. Dan bahagiakan keluarga kita nomor 1. Ya, itu kunci sukses. Pak Beni nanti akan ketemu sama kalian di kuliah selanjutnya, kuliah sesi ke-7 ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita di kuliah sesi ke-6. Pak Beni mohon pamit ya teman-teman ya. See you. Bye-bye.